Mengapa ajaran Islam tidak dibuat satu ajaran oleh Allah? Mengapa seperti ada kiblat 4 mazhab dengan segala perbedaannya? Baik, kita kembalikan dulu ke Al-Quran ya. Silahkan dibuka Quran surah Hud misalnya, surah ke-11 ayat 118 ya. Quran surah ke-11 Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari menegaskan, menyampaikan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbu itu Muhammad SAW sampaikan kepada umatmu, sampaikan pada orang yang bertanya tentang hal berikut ini, kalau Allah Rabbu menghendaki, mudah bagi Allah ya untuk menjadikan manusia itu satu umat, ummatan wahidah ya, satu pemahaman ya, satu orientasi. Tapi persoalannya adalah wala yazaluna mukhtalifin. Karakter manusia itu kan berbeda, ya kan? Sifatnya berbeda, latar belakangnya bertempat di tempat yang tidak sama. Ya, saya misalnya sekarang di Bekasi, Anda mungkin di provinsi yang lain, di kabupaten yang lain, kota yang lain, bahkan ada yang negaranya berbeda dengan kita. Ya, di inter-Indonesia saja beda kabupaten, beda karakteristik, beda suku, beda karakteristik. Karena itulah kemudian ada ayat-ayat Quran menyambungkan kita untuk saling mengenal, sehingga kita bisa menghargai perbedaan itu, baik perbedaan di bahasa, perbedaan di apalagi di karakteristik kita, di perilaku kita, sehingga semua akan menjadi warna kehidupan dan menjadi harmoni yang menyenangkan. Dengan perbedaan itu tercipta kita ilmu baru, pelajaran baru, interaksi baru, bahkan nanti tersusun ilmu-ilmu untuk mempelajari itu. Ada antropologi untuk daerahnya, ada sosiologi dan sebagainya ya. Di Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13, fitrah ini Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan, hai semua manusia tanpa kecuali, dan aku jadikan engkau itu lelaki, perempuan, kemudian bertempat menyebar di berbagai tempat yang berbeda-beda. Dan dengan perbedaan itu engkau ada perbedaan tempat dari mulai RT, RW sampai dengan terus levelnya lebih tinggi lagi, bahkan sukunya berbeda-beda. Nah, karena tempatnya berbeda-beda, nanti di surat Ar-Rum itu ya, khususnya dari ayat 20 nanti sampai 21-nya ke pernikahan, Allah sampaikan wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah itu ikhtilafu apa alsinatikum wa alwanikum ya, lisannya bisa berbeda, beda bahasa, beda karakter, kemudian juga orientasinya bisa berbeda, bahkan nanti penampilannya pun bisa berbeda, ada rambutnya beda dari hasil pengaruh geografisnya gitu kan, ada yang kulitnya warnanya bisa beraneka ragam menyesuaikan dengan cuaca tempat dia tinggal, dan itu memengaruhi karakter. Nah, dari perbedaan ini bicara bisa berbeda, kan? Apalagi nanti kecenderungan tindakan juga tidak sama, maka mustahil ada tuntunan yang mengharuskan semua mengerjakan satu hal yang sama, karena belum tentu bisa dikerjakan oleh semuanya. Ya, saya ambil contoh begini misalnya, ketika Al-Quran diturunkan, nah, apakah semua orang Arab itu bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama? Tidak. Dialek mereka itu bisa berbeda. Ya, sehingga para ulama meriwayatkan kepada kita bahkan ada 7 akhruf ya, bahkan ada nanti qiraat 7, cara membaca dengan 7 cara. 7 cara ini menunjuk kepada dialek di antara pemaknaannya. Karena ada di antara mereka nanti yang tidak bisa mengucapkan a, bisanya mengucapkan e, sehingga wadduha bisa dibaca dengan wadduhe. Itu bukan mengada-ngada, karena lisannya memang terbiasa dengan e, nggak bisa mengucapkan a. Ada yang nggak bisa bacanya sod ya, dia baca dengan sin, sehingga ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Ada yang bacanya dengan zai, ihdinas siratal mustaqim ya kan? Karena kenapa? Karena terbiasa, lisannya terpengaruh, terbiasa, karena sudah interaksi dengan lingkungan, dipaksa ke dalam misalnya satu huruf yang harus sama tidak memungkinkan. Ada orang mengatakan sepeda, ada orang mengatakan sepeda, barangnya sama gitu kan, tapi ketika Anda paksakan ya pada satu bagian saja mesti sepeda, nggak bisa dibaca sepeda, tidak bisa, karena itu kan bagian dari karakteristik yang sudah menyatu dengan alam ya. Suara itu kan bentukan dari ya faktor-faktor geografis juga tempat kita tinggal, pengaruh. Orang tinggal di pantai dengan ke perkebunan berbeda nanti ya, berbeda dari intonasinya, berbeda kadang-kadang dari segi lekukannya, liuknya dan sebagainya.
sebagainya. Nah, ini yang menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan keragaman ini supaya kita mendapatkan pengetahuan dari itu, supaya kita bisa berinteraksi dengan menyenangkan, harmoni. Bayangkan kalau semua sama gitu ya, karakternya sama, perilakunya sama, kemudian juga warnanya sama, nggak ada keindahan dalam berkehidupan, ya kan? Nah, dan juga karakter manusia dari background yang berbeda itu wala yazaluna mukhtalifin, tetap saja manusia akan punya cara pandang berbeda, punya pemikiran yang beda. Karena itu Allah berikan hidayah yang mencakup keseluruhan dengan satu sumber, tapi mencakup semua kebutuhan, semua maslahat, semua kemampuan. Maka Allah berikan jalan yang jelas, petunjuk yang jelas. Dalam bahasa Arab, tariqul wadih. Kalau dia menjadi pedoman disebut dengan manhaj namanya. Maka agama datang dengan manhaj. Ya, sumbernya dari Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW lewat hadis, maka dikenal dengan Al-Quran dan hadis. Jadi pedoman disebut dengan sunnah. Maka kita dengar misalnya ada Al-Quran dan sunnah, itu sumber hukum. Nanti ketika diterangkan pada kita, kan, menjawab produk-produk hukum, persoalan-persoalan kita, jadi bimbingan, jadi kurikulum. Nah, kurikulum itu disebut manhaj namanya. Manhaj ini datang, terkadang bentuknya bisa beragam jika manusia memang tidak memiliki kecenderungan satu arah, satu kemampuan. Contoh seperti tadi, Al-Quran ketika diturunkan, dibacanya ya, satu surah misalnya, cara bacanya bisa berbeda, tapi maknanya sama, serupa. Cuman caranya saja sesuai dengan dialeknya. Ada yang dibaca A, ada yang dibaca E misalnya. Beberapa huruf ada yang penyesuaian dengan lisan, lahja orang-orang Arab. Ya maknanya apa? Sama. Ya, apalagi misalnya selain bacaan ada gerakan. Seperti pernah saya contohkan sering kali. Orang dari i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya, kemudian akan sujud. Ya, ketika akan sujud, Nabi kan contohkan dengan dua cara, ya kan? Dua kemungkinan. Satu, turun dulu telapak tangannya misalnya, turun, baru kemudian lutut. Itu ada di Sunan Abu Daud kan, nomor hadis 840 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang sebelumnya lebih awal daripada itu, turun menggunakan lutut, ya kan? Yang lutut ini dari i'tidal turun ke sujud, lutut dulu, baru kemudian telapak tangannya. Itu ada di kitab yang sama, Sunan Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Dan keduanya adalah alternatif yang memudahkan kita untuk bisa memilih, atau kalau ada satu kesulitan di salah satu, bisa menggunakan yang lainnya. Anda silahkan sujud menggunakan lutut duluan, lutut bermasalah gunakan telapak tangan. Kan ini kan kemungkinan yang ada, ya. Nggak mungkin kemudian dikasih satu alternatif saja. Coba kalau sama lutut saja, lutut bermasalah mau pakai apa? Kan nggak mungkin pakai kepala, ya kan? Nah, jadi ketika Islam datang memberikan tuntunan yang beragam ini, bukan ingin menjadikan itu sebagai perbedaan, lantas berselisih, mengelompok, bukan. Asalnya adalah kemaslahatan. Asalnya supaya mengakomodir kecenderungan-kecenderungan seseorang yang mungkin tidak sama dengan yang lain, dia punya alternatif yang memudahkan bagi dia untuk memilih. Itu asalnya. Ya, nanti terapannya banyak sekali. Doa iftitah aja ada berapa tuh? Ya, iftitah itu setidaknya ada 9 sampai 12 doa, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Dari yang biasa dibaca misalnya salat fardu, rawatib, sampai ke salat malam, ada itu pilihan. Bahkan sampai tidak baca pun nggak ada masalah, tidak menggugurkan salat doa iftitah, ya kan? Nah, itu jadi nanti ada pilihan-pilihan sesuai dengan kondisinya. Ya, Anda sedang transit, apa yang mau dibaca? Sedang sendirian nyaman, apa yang mau dibaca? Sedang jamaah jadi imam atau makmum, apa yang mau dibaca? Itu untuk memudahkan teman-teman sekalian. Ya, nah itu asalnya. Kalau seorang muslim, dengan dipandang dengan semuanya mampu mengerjakan satu hal saja dengan cara yang sama dan tidak menyulitkan, semua karakter bisa, Allah memberikan pedoman satu cara, nggak ada yang lain. Ya, apa diantara contohnya misalnya ketika kita membuka sholat, bukankah kita membuka dengan takbir? Ya, muftatahatun bitakbir, dibukakan tangan mengangkat, sama kan? Ketika mengangkat, kemudian lisan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Apakah ada perkataan yang berbeda? Tidak, semua Allahu Akbar. Tidak ada mengatakan Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Qudus, tidak ada, semua sama. Fayaqulu Allahu Akbar, bersama dengan mengangkat tangan itu dia mengucapkan Allahu Akbar, satu cara. Kenapa? Karena semua manusia dipandang bisa mengucapkan hal yang sama. Anda mau di Arab, non-Arab, di Asia misalnya, atau di Eropa, di Amerika, semua satu cara yang sama, semua bisa. Tapi pada hal-hal yang sifatnya tidak semua orang bisa melakukan satu cara yang sama, maka agama datang memberikan tuntunan yang memudahkan, ya kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah menginginkan orang tuh menyembah Allah tuh dengan kemudahan, kenyamanan, bukan dimudah-mudahkan. Caranya mudah, nyaman dilakukan, membahagiakan. Itu spirit Quran tuh begitu, ya? Spiritnya demikian.
Dan di setiap ada yang sulit, agama itu datang memudahkan, bukan membuat lebih sulit. Ya, inna ma'al asri yusra. Kalau yang tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra di Al-Baqarah 185, di Al-Insyirah ditegaskan inna ma'al asri yusra. Di setiap yang sulit datanglah kemudian kemudahan. Ad-dinu yusra wa la usra. Agama datang membawa solusi, ya, bukan untuk menyulitkan. Itu poinnya.